Waalaikumsalam Bu Nurul. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Kabar saya hari ini meskipun dengan cuaca yang agak terik sangat fresh Bu. Bu Nurul sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja. Oke. Oh ya, pada kesempatan kali ini Pak Pendi akan jadi coach ya. Betul Bu. Ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih, persiapan apa yang Pak Pendi lakukan untuk menjadi coach? Nanti saya mencoba melakukan praktik coaching ya Bu sama coach saya Bapak Sofyan. Tentunya saya mencoba menerapkan dengan metode alur tirta Bu. Di mana nanti alur percakapan coaching kita ini dikembangkan dengan semangat merdeka belajar begitu Bu. Di mana tirta tersebut yang terdiri dari pertama tujuan di sini nanti saya akan bagaimana dapat menyimpulkan coach dan coachee tentang tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian berikutnya adalah identifikasi ya. Saya di sini akan menggali sebanyak mungkin, akan menstimulus apa yang situasi sedang dialami oleh permasalahan-permasalahan coachee saya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah rencana aksi yang akan diterapkan oleh coachee saya akan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang dialami oleh coachee saya sebelumnya. Terakhir adalah tanggung jawab dari rencana aksi yang ingin diaplikasikan oleh coachee saya akan menanyakan bentuk komitmen seperti apa nanti yang akan diperlihatkan oleh coachee saya. Begitu mungkin menurut. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba metode alur tirta begitu menurut. Jadi Pak Pendi mengembangkan atau akan melakukan metode alur tirta untuk menjadi coach ya. Betul Bu, betul Bu. Pak Pendi akan menemukan tujuan, coachingnya datang ke Pak Pendi, kemudian Pak Pendi akan mengidentifikasi seperti itu, dan Pak Pendi juga akan mendengarkan aksi nyata atau solusi sendiri yang akan si coachee utarakan seperti Betul, itu. Bu. Oke. Dan setelah itu Pak Pendi juga akan akan meminta komitmen dari coachee Pak Pendi seperti itu ya. Saya pikir itu langkah yang bagus untuk seorang coach untuk mempersiapkan diri memiliki sebuah metode yang dinamakan metode tirta itu ya Pak Pendi. Betul, Bagus ya. betul. Oke. Pada saat coaching nanti kira-kira kompetensi coaching yang seperti apa yang akan dikembangkan oleh Pak Pendi? Oh iya betul. Saya kapasitasnya sebagai coach ya mencoba 3 hal kompetensi yang akan dikembangkan oleh saya terhadap coachee saya Bapak Sofyan Nasar. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh. Kemudian berikutnya mendengarkan secara aktif. Ketiga tentang pertanyaan berbobot. Dalam kehadiran penuh ini saya berharap nanti saya mencoba pelurkan seluruh perasaan, jiwa, pikiran saya, hati saya untuk mendalami apa yang sebenarnya dialami oleh coachee saya begitu. Sehingga kemudian kompetensi ini bisa mengalir secara langsung, bisa membawa emosi saya juga terhadap apa emosi yang dialami oleh coachee saya. Berikutnya adalah mendengarkan secara aktif, full. Jadi saya betul-betul menyimak di sini nanti Bu Nurul. Saya akan lebih banyak mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi, yang dialami oleh coachee saya nanti. Saya akan tentunya tidak boleh membawa perasaan-perasaan secara privasi saya, secara pribadi. Saya harus menyampaikan itu agar tujuan dari praktek coaching ini biar berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan bersama begitu. Terakhir adalah pertanyaan berbobot. Jadi dalam kompetensi ini saya tentunya harus banyak bertanya, menstimulus, merangsang, banyak menggali informasi apa sih sebenarnya nanti hal-hal yang akan dimunculkan oleh coachee saya. Malah kalau perlu nanti saya akan memberikan pertanyaan yang
secara tidak langsung ya, di luar dugaan Kuci bisa menyebut apa sih permasalahan yang masih tersembunyi pada diri Kuci tersebut, begitu Bu Nurul? Jadi intinya nanti kompetensi kucingnya akan dikembangkan oleh Pak Pedi ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya seperti itu. Betul, ya. betul. Saya pikir kompetensi itu sangat bagus ya untuk dihadirkan oleh seorang coach agar proses kucing itu berjalan dengan lancar seperti itu ya. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira Pak Pendi ingin kompetensi apa yang paling utama ditekankan oleh Pak Pendi itu kompetensi yang mana? Iya, betul Bu. Kompetensi dari 3 yang saya sebutkan tadi begitu Bu. 3-tiganya merupakan faktor penting sih sebenarnya. Tapi ada satu yang menjadi fokus konsentrasi saya sebagai coach, nanti mencoba lebih intens dalam hal membuat pertanyaan berbobot Bu. Jadi di mana nanti instrumen saya dalam membuat pertanyaan yang lebih berkualitas lagi, yaitu pertama adalah merangkum pernyataan-pernyataan Kuci dari apa yang sudah saya dengarkan sebelumnya. Berikutnya adalah menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut membuka pemikiran Kuci untuk mengungkapkan banyak hal apa yang sedang permasalahan dialami. Kemudian berikutnya adalah saya selalu akan menghindar dari pertanyaan seperti mengapa, kemudian apa sebabnya misalnya. Karena hal ini akan menghakimi seakan-akan posisi Kuci saya tersudutkan begitu nanti. Langkah penting juga ya dari membuat pertanyaan-pertanyaan saya nanti berkualitas, yaitu mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu, dan saya mencoba tidak langsung memberondong dengan satu pertanyaan langsung dengan satu pertanyaan lain. Jadi saya akan kasih spasi, kasih hiburan-hiburan sedikit lah Bu. Berikutnya adalah mengizinkan ada jeda, ada keheningan Kuci untuk membiarkan Kuci saya biarlah Bu berbicara, saya kemudian menyimak, ada break sebentar, kemudian baru saya lanjutkan lagi. Terakhir saya indikatornya adalah menggunakan nada suara yang sinyalnya positif Bu. Jadi menghindari hal-hal yang kesannya pada bentuk pertanyaan mengarah ke negatif. Mungkin itu Bu. Jadi intinya membuat suasana senyaman mungkin seperti itu agar Kuci Pak Pendi itu merasa enakan gitu dan mengeluarkan semuanya ide-ide atau apapun ya. Jadi Pak Pendi akan menciptakan situasi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot dan memberikan jeda-jeda untuk si Kuci berpikir ya, seperti itu mungkin ya. Oke, saya pikir itu sebuah kompetensi yang luar biasa ya, yang akan dimiliki oleh Pak Pendi nantinya. Kalau boleh tahu ini kira-kira indikator tercapainya tujuan dari Pak Pendi mengembangkan si kucinya itu seperti apa? Mungkin nanti dalam bentuk ini ya Bu, pertanyaan yang saya berikan dapat tersambung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka Bu. Jadi di mana nanti Kuci dengan cara saya yang bertanya tersebut Bu, saya kan sebelumnya sudah banyak mendengarkan, menjadi pendengar yang baik ya, menyimak aktif dari apa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kuci, kemudian saya sambung sesuai dengan apa yang diharapkan pada tujuan bersama. Jadi indikator percapaian menurut coach itu menurut sampean ya Pak Pendi ya, Pak Pendi akan membuat pertanyaan terbuka ya, pertanyaan terbuka agar suasana menjadi lebih terbuka dan suasana lebih nyaman seperti itu ya Pak. Sekali. Oke, kira-kira ini sangat penting juga ya bagi coach ya, agar selalu membuat pertanyaan yang sekiranya tidak menuntun ya, kita hanya mengalir saja seperti itu ya Pak Pendi ya. Iya, betul. Ya, kita juga di
juga memberikan sebuah solusi ya, biarkan seorang coach yang menemukan idenya sendiri seperti itu ya. Seorang coach hanya memberikan kayak apa namanya kompetensi yang tadi itu. Potensi yang saya sebut. Dan tadi baik sekali ya, luar biasa ya. Semoga nanti setelah berakhir pengamat ini dan Kuci datang, semoga nanti proses coaching Pak Fendi dengan Pak Sofyan berjalan dengan sukses ya, berjalan dengan lancar ya. Kira-kira coachingnya mau datang ke sini ya Pak ya? Iya, iya Bu. Jadi Sudah dihubungi ya? sudah. Sudah, oke. Ya. Kita tinggal menunggunya saja ya. Betul. Sambil menunggu kita bincang-bincang saja dulu ya Bapak ya, mungkin ya sambil menunggu Kiki sampean ya. Dan itu Seperti ini Pak Fendi. Pada minggu kemarin itu kan ada pengawas binaan datang ke sekolah Pak. iya. Jadi pengawas kan melakukan supervisi kelas. Jadi masuk ke kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan. Dan waktu supervisi itu Pak, saya mendapat teguran dari Bapak pengawas tentang pembelajaran yang saya lakukan itu. Oh, sampai dapat teguran dari Bapak pengawas, Pak? Iya betul Pak. Kok bisa itu, Pak? Ya saya pikir mungkin kan pengawas itu memang ke sekolah untuk bagaimana bisa memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Jadi pengawas itu memberikan teguran-teguran, dan saya karena saya merasa apa yang saya lakukan itu sudah benar Pak, jadi saya bersikukuh dengan pendapat dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu Pak. Oh iya. Kalau menurut saya Pak, sebetulnya ini masalahnya tidak serius sih Pak. Oh iya. Tidak serius ya, Pak ya? Iya. Tidak seriusnya yang bagaimana itu, Pak? Ya begini Pak, kan pengawas itu datang masuk ke kelas, mengadakan supervisi, terus mengkritik Pak tentang proses mengajar saya yang saya lakukan di kelas Pak. Proses mengajar yang bagaimana itu, Pak? Maksudnya yang apakah pasukan itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau gimana kok bisa sampai Bapak pengawas itu menegur Bapak? Ya seperti ini Pak sebetulnya Pak. Pengawas itu keberatan tentang proses belajar mengajar saya, karena pada saat pembelajaran, pada saat ada supervisi itu saya hanya menggunakan media-media dalam hal misalnya seperti video, seperti PowerPoint, dan juga buku-buku yang sifatnya digital. Jadi saya tidak menggunakan buku yang dari Kemendikbud untuk dijadikan sebagai proses pembelajaran Pak. Oh iya. Jadi gimana itu Pak? Terus Pak, kalau Pak Sofyan itu dapat teguran dari pengawas tersebut, responnya Pak Sofyan sendiri gimana Pak? Ya sejujurnya Pak, saya sudah menyampaikan kepada beliau, saya sudah menyampaikan kepada pengawas bahwa saya mengajar itu sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun memang saya tidak menggunakan buku pelajaran yang dari pemerintah, karena saya mengadopsi beberapa video, beberapa PowerPoint yang saya ajarkan, sehingga saya pikir anak-anak itu tertarik dengan apa yang sudah saya lakukan. Yang terpenting bahwa saya mengajar itu tidak keluar dari kurikulum Pak. Saya kan juga melihat capaian pembelajarannya, saya melihat tujuan pembelajarannya, dan saya melakukan itu jelas sudah sesuai dengan kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah. Cuman saya tidak menggunakan buku pelajaran Pak. Saya mengambil media-media lain yang saya pikir akan menarik kepada anak saya.
Dan pengawas itu sepertinya memang tersinggung Pak dengan pembelaan saya mengatakan seperti itu. Pengawas itu merasa tersinggung. Iya Pak, jadi gitu masalahnya. Kronologisnya Pak Sofian sampai ditegur oleh pengawas. Iya. Bentar dulu Pak, kalau boleh saya tahu Bapak selama ini mengajar dalam kelas Pak Sofian itu gimana? Ya seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada pengawas Pak, saya memang tidak menggunakan buku teks karena untuk buku teks ini kan pengembangannya kurang luas. Jadi saya mengambil berbagai macam sumber dari luar untuk dimasukkan ke pembelajaran. Saya tidak pernah pernah melihat buku teks yang dari Kemendikbud karena buku teks yang dari Kemendikbud itu kan kurang luas, pengembangannya kurang luas. Jadi saya mencoba untuk mengambil sebuah alur pembelajaran dengan menggunakan video dan juga PowerPoint itu Pak, tanpa menggunakan buku teks pelajaran Pak. Kenapa ya Pak kok bisa tidak menggunakan buku teks tersebut ya Pak? Ya karena saya pikir kan monoton Pak, kalau kita menggunakan begitu kan monoton. Jadi saya mencoba untuk mengambil video sehingga anak-anak itu bisa tertarik seperti itu Pak. Dan pembelajarannya bisa asik Pak. Iya. Sebenarnya bagus sih Pak. Jadi kalau kita lebih mengutamakan atau lebih banyak menggunakan media dari sumber belajar yang lain, tapi tidak menggunakan sumber media utama misalnya, bagaimana hasilnya? Kalau Pak Sofian itu mengajar menggunakan buku tersebut, kan seperti kita ketahui kan memang ini Pak, murid kita macam-macam gitu loh Pak. Gimana Pak? Iya, begini ya Pak. Saya pikir kan yang sudah saya lakukan itu sudah bagus, anak-anak tertarik. Tetapi memang pada saat proses asesmen anak-anak itu nilainya masih banyak yang kurang Pak. Masih banyak yang tidak memenuhi dalam kriteria ketuntasan. Dan juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fendi, memang betul ya. Saya kok baru ingat bahwa memang kebutuhan belajar siswa itu kan berbeda Pak. Minatnya juga berbeda, bakatnya berbeda, sehingga kalau misalnya saya hanya mementingkan diri saya sebagai pengajar, mengajar dengan pola yang saya mau, yang menurut saya benar, walaupun memang kebenarannya tidak tentu juga karena dari bakat, minat dan juga profil siswa itu kan berbeda Pak. Saya baru ini Pak, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Fendi itu memang betul. Jadi memang perbedaan karakter, perbedaan ini kan juga anak-anak juga berbeda Pak. Mungkin yang ada di benak di pikiran Pak pengawas waktu tegur sampean begitu ya Pak mungkin Pak. Iya. Bagaimana Pak Sofian itu juga perlu menggunakan buku teks tersebut mungkin. Iya betul Pak. Saya pikir memang ada betulnya juga pengawas menurut saya Pak. Oh iya. Setelah dari tadi Pak Sofian cerita permasalahan dengan sampai ditegur Pak pengawas, nah, sekarang perasaan Pak Sofian gimana Pak setelah cerita itu? Ya terus terang saja Pak, selama beberapa hari terakhir ini saya merasa kurang nyaman. Saya merasa ada sesuatu yang mengganjal di benak saya resah, saya di rumah juga kepikiran terus, dan banyak pekerjaan yang harusnya selesai tepat waktu tidak sempat saya kerjakan, sehingga saya merasa kok seperti ini, harusnya saya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai itu bisa terselesaikan tepat waktu. Rasanya sekarang gimana Pak? Saya merasa sudah lebih tenang Pak ya. Dengan saya cerita dan tadi Pak Fendi memberikan sedikit pencerahan kepada saya sehingga saya membuat ataupun melahirkan ide, solusi bahwa memang apa yang sudah saya lakukan pada pembelajaran itu memang tidak baik, artinya kurang benar,
sehingga saya kemarin sempat ditegur sama bapak pengawas, Pak. Oh iya. Lalu mungkin apa Pak? Ada permasalahan-permasalahan yang lain mungkin yang merasa Pak Sofian masih ganjal yang tidak nyaman lah. Kan? Iya, sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman, Pak, karena bapak pengawas itu pada saat itu langsung menemui kepala sekolah dan memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa ada peserta ada pendidiknya yang seperti ini. Makanya saya takut nantinya ini akan menjadi masalah, Pak. Oh iya ya Pak. Jadi kalau boleh saya sebutkan sedikit ya Pak, berarti Pak Sofian itu merasa begini ya Pak terhadap teguran dari bapak pengawas tadi ya, tidak nyaman apa gitu ya. Terus yang dapat membuat tersinggung Pak Sofian dan menyampaikan kepada kepala sekolah ya Pak mungkin ya Pak. Iya Pak, itu Pak yang membuat saya kurang enak dari mereka. Kalau menurut saya Bapak, untuk masalah ini Pak Sofian bisa merefleksi dan mempersiapkan diri sudah ya jika ini ya. Jadi ditegur oleh Ibu Kepala ya, Ibu KS ya Pak ya. Iya. Ibu KS. Jadi masalah yang sebenarnya terjadi tinggal disampaikan ya Pak. Apa sebenarnya alur waktu pertama kali ditegur, kemudian beliau juga Pak Sofian dapat menyampaikan hal-hal yang menambah semangat ya Pak dalam mengajar. Mungkin itu Pak. Iya, mudah-mudahan saja seperti itu. Baik Pak Sofian, dari apa yang sudah Pak Sofian sampaikan barusan, rencana aksi nyata ke depan kira-kira Pak Sofian seperti apa Pak? Rencana awal Pak Fendi, saya akan menemui ibu kepala sekolah. Paling tidak saya nanti akan memberikan penjelasan kepada ibu kepala sekolah dan juga mungkin minta maaf. Dan mudah-mudahan nanti ibu kepala sekolah punya solusi bagaimana langkah saya selanjutnya bisa menyelesaikan masalah ini supaya saya tidak terus-menerus resah seperti ini. Oh iya. Mungkin ada hal-hal lain Pak yang akan dilakukan untuk nambah rencana aksi nyata? Iya, saya selain ke kepala sekolah nanti berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, mungkin saya nanti akan ke pengawas, minta maaf juga, menyadari kesalahan-kesalahan saya sehingga nanti saya ke depannya bisa lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak menentu seperti kemarin-kemarinnya ini. Iya Pak Sofian. Saya pikir langkah yang sudah diambil, yang sudah direncanakan oleh Pak Sofian, saya pikir sudah tepat sekali ya Pak. Saya setuju Pak dengan ide yang akan disampaikan barusan. Jadi saya juga nanti akan menggunakan buku teks karena pemikiran saya sebelumnya bahwa memang apa yang bersumber dari buku teks itu yang menjadi acuan utamanya itu yang harus kita kembangkan. Jadi kita tidak bisa keluar dari pakem yang sudah ditentukan, dari buku teks yang sudah dari Kemendikbud yang sudah menjadi acuannya, tetapi kita juga memang butuh referensi lain untuk mengembangkan dari buku teks pelajaran itu. Luar biasa, luar biasa. Baik Bapak, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sofian barusan, kira-kira butuh nggak dukungan dari orang luar dalam melakukan komitmen tersebut Pak? Ya, yang jelas Pak, karena saya hidup di lingkungan sekolah, saya butuh dukungan terutama dari teman sejawat, dari rekan-rekan guru, dan juga dari kepala sekolah. Sehingga apa nanti yang menjadi komitmen saya bisa saya laksanakan dengan baik, dan juga mudah-mudahan nanti kalau saya sudah bisa mengklirkan permasalahan-permasalahan itu, nanti mungkin juga dari teman-teman guru rekan sejawat juga mungkin bisa memberikan aspirasi bagi mereka untuk juga bisa. Wah, tadi saya mengamati sesi kucing Pak Fendi dengan Pak Sofian luar biasa sekali. Saya yang duduk pengen juga ikut nimbrung ya, gitu, seperti ya? itu Iya, ya, iya. Tapi saya menahan diri saya Pak, ya seperti itu ya. Wah,
sangat luar biasa saya pikir. Alhamdulillah, Oke. Bu. Bagaimana perasaannya tadi nih? Jadi alhamdulillah ya Bu, perasaan saya selama melaksanakan praktek kucing tadi ya, saya merasa senang sekali gitu. Jadi saya bisa melakukan kucing terhadap kucing saya, karena saya dapat banyak membantu menyelesaikan apa yang sedang dialami oleh Bapak Sofyan Dasar ya Bu ya. Jadi kegelisahan apa yang dialami, mungkin dengan begitu kucing saya tersebut menemukan solusinya sendiri Bu Nurul. Jadi saya hanya mencoba menggali apa sih sebenarnya yang betul-betul terjadi dengan pada diri Pak Sofyan. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas ya Bu Nurul, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga Pak Sofyan menemukan sendiri apa sebenarnya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Begitu Bu Nurul. Tadi saya juga mengamati ya dari sesi kucing itu, Pak Pendi itu hanya membuat sebuah pertanyaan ya seperti itu, pertanyaan berbobot yang mengalir begitu saja ya, mendengarkan cerita Pak Sofyan bercerita, kemudian Pak Pendi mendengarkan dengan baik dan Pak Pendi menyambung pertanyaannya dari cerita tersebut ya. Saya pikir itu tadi kan Pak Sofyan pernah itu ya waktu di awal perobservasi tentang metode Tirta. Wah, cakep, sudah dapat nih metode Tirtanya ya. Iya. Tadi ya Pak Sofyan itu ya benar ya, Pak Sofyan sudah mengungkapkan tujuannya ya, dan Pak Pendi juga ngeh dengan tujuannya Pak Sofyan, benar-benar ya. Kemudian mengidentifikasi juga, wah Pak Pendi juga dengan sergap cepet ya, dengan langsung tanggap juga apa permasalahannya Pak Sofyan dan langsung connect seperti itu ya. Saya pikir langsung connect itu ya. Nah, sebuah pertanyaan yang bagus ya, juga pertanyaan berbobotnya juga oke. Pak Sofyan menangkap pertanyaan itu juga langsung keluar tanpa sadar seperti itu, langsung mengalir saja seperti itu. Saya amati tadi seru sekali kucingnya seperti itu ya. Bahkan saya pengen juga gitu nimbrung, tapi ya berhubung saya hanya mengamati ya, jadi saya diam-diam saja seperti itu. Oke. Dan tadi juga ya yang reaksi aksi ya, rencana aksi juga sudah diungkapkan oleh Pak Sofyan, sudah melalui pertanyaan bobot yang diajukan atau diakali lah sama Pak Pendi, sehingga dengan sendirinya ya Pak Sofyan itu mengalir bercerita dan gak nyadar kalau ternyata Pak Sofyan itu langsung ya mengeluarkan solusinya seperti itu tanpa disadari ya. Dan itu merupakan sebuah rencana aksi sebenarnya ya, rencana aksi yang keluar sendiri gitu ya. Itu juga sudah muncul ya, setelah saya amati juga sudah diutarakan sama Pak Sofyan seperti itu. Dan untuk komitmennya Pak Sofyan, karena rencana aksinya sudah keluar dengan sendirinya, saya juga melihat tadi Pak Sofyan itu benar-benar berkomitmen ya dengan apa yang diucapkan seperti itu. Benar ya, sebagai coach sudah sangat luar biasa ya, menurut saya itu sangat luar biasa memancing dan menggali-gali semua, sehingga kucingnya itu langsung menjawab dengan tanpa sadarnya seperti itu. Luar biasa sekali ya menurut saya ya, sudah lancar dan bagus sekali menurut saya, sudah keren lah ya Pak ya. Coachnya benar-benar bagus ya Pak Pendi ya, kucingnya juga ya, wah bagus sekali Pak Pendi. Ya alhamdulillah menurut, jadi pengamatan yang sampai yang sudah laksanakan tadi juga luar biasa, benar ya Bu, sampai detail mengamati model alur cerita yang sudah saya praktekkan juga. Terima kasih Bu Nurul ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Nurul yang sudah banyak membantu praktek kucing kali ini. Terima Tetap kasih. semangat ya Pak, Semangat, terus Bu. berpraktek ya dan berkembang gitu ya Pak ya, Pak Siap, Pendi ya, siap, selalu Bu Nurul. semangat. Oke, Siap. Bu Nurul. oke, sip. Sip. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam.